Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali untuk belajar ya di pagi hari ini. Kita hari ini memasuki tema 2, subtema 2. Nah, kita akan belajar PPKN. Tema pembelajaran kita pada pagi hari ini bermain di rumah teman. Nah, Ibu yakin kalian sudah lama nih tidak bermain ke rumah teman-teman kalian. Kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar sambil mengingat-ingat kembali ya, mengingat kembali pengalaman kita, pengalaman kalian waktu masih boleh bermain ke rumah teman sebelum ada pandemi COVID-19 ini ya. Baik, ketika kalian masih sering bermain ke rumah teman kalian, tentu ada aturan ketika kalian bermain, ya. Nah, mengapa harus ada aturan dan mengapa harus dipatuhi? Nah, kita harus mematuhi aturan bermain di rumah teman atau dimanapun. Tujuannya supaya apa? Betul, supaya permainan dapat berjalan dengan tertib ya. Kalau permainan berjalan dengan tertib, pasti kalian akan bermain dengan senang ya, tidak mengecewakan, tidak membuat jengkel dan sebagainya. Masih ingat nggak kalian? Peraturan ketika bermain di rumah teman tuh antara lain yang kalian buat. Apa saja aturannya? Baik, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ketika main mungkin ada sampah yang kalian peroleh atau kalian buat ketika sedang bermain. Sampahnya tidak dibuang sembarangan. Oke, peraturan yang pertama. Aturan yang kedua apa ketika kalian main di rumah teman kalian? Sopan dan rukun saat bermain. Betul sekali ya. Ketika bermain, walaupun kalian bermain dengan teman yang sebaya, kalian harus tetap sopan dan juga rukun ketika bermain ya. Aturan berikutnya. Oke, meminta izin sebelum menggunakan mainan. Betul sekali ya. Jadi tidak asal comot mainan teman ya. Kalian main ke rumah teman, tahu-tahu ngambil barang teman untuk dimainkan tanpa minta izin dulu, boleh nggak? Oke ya, jadi kalian harus meminta izin sebelum menggunakan mainannya ya. Oke, aturan berikutnya apa? Tidak curang saat bermain, betul sekali ya. Kalau curang nanti akhirnya malah jadi bertengkar ya. Tidak jadi senang bermain tapi malah jadi jengkel, jadi sakit hati. Tujuan bermain ingin senang-senang malah tidak jadi senang ya. Oke. Kemudian aturan berikutnya, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Betul sekali, tadi datang tempatnya rapi, selesai juga harus dirapikan kembali ya. Nah, itu contoh beberapa peraturan ketika kalian bermain di rumah teman kalian ya. Masih ada atau banyak hal aturan-aturan yang bisa diterapkan atau bisa dibuat ketika kalian bermain, apalagi bermain di rumah teman ya. Baiklah. Nah, kalau kalian tadi sudah menyimak aturan bermain di rumah teman, sekarang mengapa kita itu harus membuat peraturan ya? Sekarang di rumah kalian pasti ada aturan. Mengapa sih ada aturan? Apa sih manfaat dari aturan yang dibuat oleh mama papa kalian? Nah, ketika membuat peraturan juga bisa melibatkan kalian ya, diajak untuk membuat aturan. Nah,
Setiap keluarga itu pasti punya aturan. Nggak mungkin keluarga membiarkan semua semau-maunya sendiri. Tidak mungkin kan? Ada aturan-aturan kan? Iya. Nah, setiap anggota keluarga harus mematuhi aturan tersebut. Ya, yang mematuhi semuanya, bukan hanya anak-anak saja, bukan hanya papa mama, tapi semua anggota keluarga harus mematuhi aturan yang sudah dibuat di rumah. Ya. Nah, mengapa harus dipatuhi aturannya? Agar tercipta suasana yang damai, tertib dan juga teratur, ya. Nggak berantakan rumahnya, nggak saling bertengkar, nggak semau-maunya sendiri, ya. Makanya peraturan harus ditaati. Nah, karena banyak manfaatnya kalau kita mentaati peraturan yang dibuat. Nah, apa akibatnya jika kita tidak mematuhi peraturan? Jika kita tidak mematuhi peraturan, itu akibatnya bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Ya, misalnya aturannya membuang sampah ke dalam tempat sampah. Nah, lalu ada anak yang lupa nih buang kulit pisang sembarangan, berarti nggak membuang sampah ke tempat sampah kan? Akhirnya apa? Akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin pas dia jalan kepleset sendiri karena menginjak, atau orang lain yang menginjak karena nggak melihat kulit pisangnya sehingga terpleset. Nah, itu akibat jika tidak bisa mematuhi peraturan, merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu kalau peraturan di rumah. Ya, kalau peraturannya di jalan raya itu juga sama nih. Tidak mematuhi peraturan di jalan raya. Nyebrang pas saat lampu lalu lintas atau lampunya sedang merah. Bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Kalau kecelakaan, siapa yang rugi? Nah, diri sendiri dan juga orang lain. Nah, oleh karena itu, peraturan itu harus ditaati, bukan untuk dilanggar ya. Tuh, supaya semuanya dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Ya. Nah, oleh karena itu, kalian semua sebisa mungkin harus selalu berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Kalau ada di rumah, mematuhi peraturan di rumah. Kalau ada di sekolah, mematuhi peraturan di sekolah. Kalau ada di jalan raya, mematuhi aturan di jalan raya dan sebagainya. Ya, ingat ya, patuhi peraturan dimanapun kita berada. Nah, selain aturan di rumah, ada juga aturan bermain. Ketika bermain, kita harus mematuhi atau menaati aturan karena banyak manfaat dari aturan yang telah dibuat. Coba kalian bayangkan, jika sedang bermain dan tidak mematuhi aturan, apa yang akan terjadi? Ya, kalian sedang bermain, misalnya sedang bermain sepak bola dengan teman, kemudian tidak mematuhi aturan, apa yang terjadi? Ya, mungkin bisa bertengkar, mungkin bisa mengakibatkan teman yang lain celaka dan sebagainya ya. Oleh karena itu, peraturan harus ditaati. Dengan adanya aturan, hidup kita itu akan menjadi teratur. Aturan juga dapat melatih kita untuk bersikap disiplin. Kemudian, jika tidak ada aturan, kita pasti akan berbuat semau kita, ya. Dan akibatnya bisa menimbulkan pertengkaran. Tapi jika kita bermain dan mengikuti peraturan, maka permainan dapat berjalan dengan
lancar, dan juga menyenangkan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita tentang aturan ketika bermain. Ya, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Patuhi peraturan. Nah, patuhi juga peraturan tentang protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Ya. Oke, selamat pagi. Salam sehat. Tuhan memberkati.